Fas'ulunallaha fa'afala tattaqun. Shadaqallahul azim. Ayyuhal jam'ul karim, para pengharap ampunan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, para pencinta baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang saya yakin siapapun yang hadir di tempat ini adalah orang-orang yang kagak boleh dapat kesusahan. Allah akan berikan pertolongan karena ini majlis kelewat mulia. Jangan kata di dunia, siapa ente yang datang di majlis Allah, dia kagak boleh susah di akhirat. Nanti kita ngaji bahwa begitu dahsyat ini majlis, karena disebut majlis birrul walidain, di mana kita diingatkan tentang sosok orang tua yang dihaulkan kendati pun sudah lama meninggal dunia. Nanti kita ngaji bahwa hidup di dunia ini kagak ada pantas-pantasnya dibikin buyang. Fokus, boleh pakai mic yang gak putus-putus. Kita kudu fokus dengan urusan yang sesudah kehidupan di dunia ini. Ini maafin kawan kalau putus-putus kan amat dari lupa. Namun sebelumnya izinkan saya menyampaikan penghormatan buat tuan-tuan guru kita yang hadir pada kesempatan kali ini. Yang terhormat Al-Mukarram wal-Muhtaram Kiai Haji Mustafa Ilyas. Saya kaget ketemu beliau karena beliau besan dari abang, dari empok sepupu saya. Jadi ketemu di sini jauh banget ini Kiai bermari. Al-Mukarram wal-Muhtaram Akhilillah Kiai Wawan Nur Fauzi, Kiai Haji Hadi Karyadi, Kiai Haji Abdul Malik, Al-Mukarram Ustaz Bahruddin, Ustaz Haji Fahri Wazi, Ustaz Haji Muhammad, Ustaz Haji Makmun, Al-Mukarram Ustaz Haji Ismail, Al-Mukarram Ustaz Haji Mazuki, dan tentu masih banyak para asatidz, para kiai. Yang maafkan saya tidak mampu menyebutkan namanya satu persatu, namun insya Allah tidak mengurangi rasa hormat saya kepada beliau-beliau. Jamaah, paling tidak ada dua hikmah yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini, dan semuanya akan menjadi kabar gembira. Kita masuk dari pintu tentang kematian sebelum nanti kita berpindah beranjak sana ke pintu birrul walidain. Malam ini kita hadir di majlis di mana mau tidak mau kita diingatkan dengan kematian. Dan ternyata Al-Quran menjadikan syarat. Kalau ente pengen tahu orang-orang yang mampu mendapatkan kehusyuan dalam sholat, maka Al-Quran memberikan paling tidak ada dua kriteria. Dan nanti kita luaskan bahwa mereka termasuk di dalamnya mereka yang hadir di majlis haul. Ketika Al-Quran memberikan solusi konkret bagi mereka yang sedang dalam kesusahan, wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Ini kan ayat kelewat masyhur, kelewat sering melintas dalam pendengaran kita, dan jangan-jangan sudah tersimpan rapi di dalam diri kita. Dan minta tolonglah engkau kepada Allah dengan sabar dan sholat. Dan Allah menginformasikan, wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Ini perkara berat, hanya buat orang-orang yang khusyuk, hanya buat orang-orang yang takut kepada Allah. Maka ayat selanjutnya menjadi penjelas siapa yang dimaksud oleh Allah sebagai orang-orang yang khusyuk. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Ini yang menjadi alasan saya berani menyimpulkan
bahwa kita yang hadir di sini adalah orang yang diceritakan di dalam Al-Quran berpotensi untuk menjadi orang-orang minal khashi'in. Kenapa? Karena ketika kita hadir di majlis haul, kita diingatkan tentang sebuah perjalanan yang telah dilakukan oleh orang yang dihaulkan. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Yakni mereka orang-orang yang menyangka, mereka berkeyakinan bahwa mereka akan bertemu dengan Tuhan mereka dan kepada Allah mereka akan kembali. Ini kan ada di majlis haul. Karena kita membacakan doa dalam tanda kutip nulungin orang yang udah kagak ada. Bila mereka orang-orang yang sudah bergelimang dengan pahala, menambahkan dan menyempurnakan kebahagiaan mereka. Tetapi fakta yang tidak bisa dihilangkan dengan kehadiran kita di tempat ini, bahwa kita percaya ada perjalanan setelah kehidupan di dunia. Dan jemaah sekalian yang berbahagia, ini yang kemudian dalam surat Yunus yang tadi dalam pembuka saya baca, katakan kepada mereka, ya Muhammad, qul may yarzuqukum minas sama'i wal ardh amman yamliku as-sam'a wal absar wa man yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayy wa man yudabbirul amr fasayaquluna Allah faqul afala tattaqun. Katakan kepada mereka, ya Muhammad, siapa yang telah memberikan rizki kepada kalian dari langit dan bumi? Siapa yang menciptakan pendengaran dan penglihatan? Siapa yang menghidupkan dari yang mati, mematikan dari yang hidup? Wa may yudabbirul amr. Siapa yang ngatur segala urusan? Maka Allah menginformasikan kepada kita, semua pasti menjawab fasayaquluna Allah. Mereka akan menjawab Allah. Kalau udah ente tahu semua yang ngatur urusan adalah Allah, faqul afala tattaqun. Maka katakan kepada mereka, mengapa mereka tidak bertakwa? Kalian tidak bertakwa. Maka siapapun yang hadir di majlis ini akan diingatkan dengan sesuatu yang disebut kematian. Biar kita ngereken dari sekarang, Bapak, bagaimana kebaikan yang pernah kita lakukan, lalu dikomparasi dengan banyaknya waktu yang terbuang. Kudu sering diingat, jangan sampai kita gagal. Begitu kembali kepada Allah, kita menjadi orang yang baru menyesal. Hadirnya di majlis ini adalah juga sebagai bukti bahwa almarhum yang dihaulkan, yang dihaulkan bapaknya, bapak mama, bapaknya adalah seorang yang kendati pun udah mati, masih menyebabkan banyak orang mengingat Allah. Dan sebab ada almarhum, anak-anaknya dibikin hatinya tergerak oleh Allah, bikin haul. Karena kelewat banyak jasa dari kedua orang tua. Bagaimana enggak kita buka Musnad Imam Ahmad, ketika Nabi Muhammad memberikan sebuah rumusan yang tidak mungkin meleset. Kalau ente pengen panjang umur, kalau ente pengen diberikan rezeki berlimpah, berbuat baiklah kepada kedua orang tua dan sambunglah silaturahim. Man ahabba an yumadda lahu fi umri wa an yuzada lahu fi rizqi falyabarra walidayhi wal yasil rahimah. Siapa orang yang kepengen umurnya ditambah, siapa orang yang kepengen rizkinya ditambah, maka hendaklah dia berbuat baik kepada kedua orang tuanya
dan dia menyambung silaturahim. Apa yang bisa kita simpulkan dari teks hadis yang keluar dari lisan baginda Rasulullah? Nabi ingin menceritakan ente urusan dunia kelewat enteng kalau masih punya orang tua. Karena Nabi yang menjanjikan siapa orang yang kepengen dipanjangin umurnya, siapa orang yang kepengen ditambahin rezekinya, maka Nabi berpesan hendaklah dia berbuat baik kepada kedua orang tuanya dan menyambung silaturahim. Ya Allah, encer banget ternyata hidup di dunia. Cuman emang jalanan yang ini gak banyak orang percaya. Padahal keluar dari lisan baginda Rasulullah, engkau mengaku beriman kepada Allah dan Rasulnya, tetapi saat Nabi memberikan jalan keluar yang teramat sederhana, apa susahnya bikin orang tua senyum? Mereka kelewat mulia punya hati, tak pernah berharap jasanya dibalas kembali. Orang tua, apalagi kalau kita mendengar bagaimana orang-orang ahli hikmah mendefinisikan seorang ayah dalam rangkaian kalimat al-ab huwa ar-rajulul wahidu fil alam alladhi ya'khudhu min nafsihi liyuqtiyaka. Seorang ayah adalah lelaki satu-satunya di semesta raya ini. Al-alam siwallah, satu-satunya lelaki di permukaan semesta ini yang dia alladhi ya'khudhu min nafsihi liyu'tiyaka, orang yang rela mengambil dari dirinya demi dipersembahkan kepada engkau wahai anak-anaknya. Dia merampas kebahagiaan yang harus dia nikmati dari pagi dia keluar sampai matahari tenggelam, kadang belum sampai di rumah. Perjalanan tidak sedikit diinformasikan banyak kejahatan, tak membuat langkah surut dari seorang ayah mencari nafkah. Jemaah, mereka bahkan mengorbankan kebahagiaannya, nyari duit, ngumpulin dari dagang, dari kerja, beli tanah, disiapin buat anak-anaknya. Bahkan mereka tidak menikmati seperti anak-anaknya menikmati. Alladhi ya'khudhu min nafsihi liyuqtiyaka qabla yakunu a'taka kullama tatamannahu walakin ta'akkad a'taka kullama yamliku. Sampai diceritakan psikologi dari seorang ayah. Terkadang mereka tidak bisa memenuhi apa yang engkau inginkan, tetapi yakinilah, kokohkan keyakinanmu, ta'akkad a'taka kullama yamliku. Setiap mereka yang di pundaknya tertulis label seorang ayah, maka mereka akan memberikan apapun yang mereka miliki. Semua yang mereka kumpulkan, yang mereka cari, ada keberatan. Nah, saya pada saat anak saya yang pertama pulang, kemudian menikah, begitu selesai menikah saya langsung ngomong, Bang, ini semua tanah nama Abi. Nanti udah pulang, Abi balik nama semuanya, nama Abang. Entar yang adiknya di tanah yang ngomong, entar yang buat adiknya di tanah yang ngomong. Kita Pak yang capek dari keringat kita. Tetapi nggak bisa dipungkiri, itu sesuatu yang hadir begitu saja pada semua ayah, bukan hanya pada saya, pada almarhum, pada orang tua kita. Mereka tidak pernah berhitung, nah, ayahmu yang lelah mencari ini. Nanti kalau ayahmu sudah tidak ada, tolong sempatkan untuk menghaulkan ayahmu. Lah, orang tua nggak banyak bahkan untuk
mendoakan, mereka tidak meminta. Ustaz, lalu mengapa kemudian ada anak yang menghaulkan? Itu dia bukti kebaikan almarhum. Ada keturunannya yang digerakkan hatinya untuk membahagiakan kendati sudah berada di alam kubur. Jemaah sekalian berbahagia, karena memang gak bisa main-main buat urusan orang tua. Saya selalu merhatikan, Kiai Wawan di mana-mana saya perhatikan, yang hidupnya susah pasti susah bikin bahagia orang tua. Loh, hadis Nabi-nya begitu sih. Kalau ente berbuat baik, maka Allah yang akan membuat kau berlimpah harta. Gak bisa kita pungkirin bahwa mereka akan mendapatkan fasilitas. Maka bangkit kita, wahai umat Nabi Muhammad, bila engkau mencintai baginda Rasulullah, bukan sekadar cinta dalam verbal yang kita sering kumandangkan. Yakini, iya, Nabi kelewat sayang, kagak kepengen umatnya kepuyangan kelamaan. Kali kalau sama tetangga sama orang lain ente rada berat, abong amat sama orang tua masih keberatan juga. Yas'alunaka madza yunfiqun qul ma anfaqtum min khairin falil walidain. Kali kalau sama orang ente sayang, gak habis pikir kalau kemudian sama orang tua masih sayang juga buat harta diberikan kepada mereka. Saya malah menyebutnya kepada mereka orang-orang yang tidak pernah tahu terima kasih. Wah, jangan ditemenin. Ibnu Abbas pesan dalam kitab Ihya, Ibnu Abbas pesan jangan temenin mereka yang suka menyakiti hati orang tua. Nggak ada manfaatnya. Apalagi lu yang baru dikenal 1, 2, 3 tahun, emak bapaknya yang ngurusin dari kecil sampai dia gede masih dibalas dengan penderitaan juga. Lu mau ngarepin apa berteman sama anak yang durhaka? Emaknya yang ngelahirin, yang taruhnya nyawa, bapaknya yang nyari duit siang dan malam, masih kagak bisa dia nyenengin hatta dengan kata-kata yang baik. Terus lu mau deketin dia ngarepin apaan? Ibnu Abbas pesen kayak begitu karena memang gak ada manfaatnya. Dia menjadi musuh Allah. Karena itu dia ada kisah nyata. Saya mendapatkan riwayat ini terpercaya karena yang merasakannya. Satu waktu ada seorang kiai, belum lama, 2 minggu yang lalu, seorang kiai bercerita kepada saya, Ustaz, dulu waktu ane kecil, ane hidupnya susah, ngangon kebo. Kalau orang yang lahir tahun 70-an ke bawah ngerasain tuh ngangon kebo, ngerasain tuh, girang betul tuh naik di pundak kebo, kebulakan ya, itu kebo udah kayak enek sekali. Ya Allah, disayang banget. Malam tuh saya punya engkong, kalau ada di kandang kebo dibikin tabunan, takut ada laler, rajanya laler namanya apa? Pitak. Kalau nggak bisa pitak ya, pitak. Tapi bahasa itu dijagain, ditabunin. Nih beliau cerita, dulu saya ngangon Ustaz di daerah Menggilingan, nggak jauh dari saya punya tempat. Begitu kita ngangon, lewatin Bulakan. Bulakan kan padang yang luas tapi ada rumputnya. Ada Bulakan. Dulu kita kagak punya cubluk, biasanya ke Bulakan juga. Kadang-kadang kalau kena rumputnya ada di mana gitu. Jadi di lapangan bola, habis orang main bola. Jamaah dia cerita, itu ada seorang wanita Ustaz yang saya melihat tinggi karena jaraknya kejauhan. Kalau dalam budaya Betawi, kalau jaraknya kejauhan kita melihat tinggi. Kalau udah kebangetan jauh lagi nyak, walaupun gak ada hubungannya. Nyaji itu setiap kali kita lewat pagi bangun, dia selalu geroyin, "Toh, lu udah pada nyarap apa belum? Udah pada nyarap apa belum?" Lah dulu makanan langka, boro-boro kita ngitung nyarap. Makanya dulu pada jago main serpetan, orang kagak kebangetan ada makanan.
tapi siapa aja kita sepet. Makanya kita sedekah bayar kafalah tuh nebus takut dituntut nanti mau punya capi. Kita mau ngomong orang galak bener tuh. Jadi kalau dalam kajian fikih kalau kata Kiai Wawan kalau kira-kira membahayakan kita jangan ngomong aja udah tebus aja dah. Ya maaf sekalian yang berbahagia, apa yang terjadi kemudian saban hari Ustaz? Kita kalau lewat situ, saya redekin aja bukan saban hari, emang situ ngancam lewat situ mulu. Kan enggak orang tua, enggak anak kecil, kalau ketemu orang yang dermawan resep. Apalagi perut lagi lapar. Dah sedang. Dia lewat hari kedua, dia lewat hari ketiga terus disiapin, bukan cuma dia. Bukan cuma beliau nih Kiai yang bercerita, saya punya teman-teman juga begitu. Tetapi beberapa hari kemudian kagak ada yang growing saya Ustaz lewat situ. Gak ada lagi. Kan kalau orang baik kagak adanya dicariin. Coba kalau orang yang kagak baik, kagak adanya pada tasakur, pada girang. Bagus di modal. Ayo aja bikin susah mulu. Jemaah, tetapi kemudian penasaran nih. Saya penasaran Ustaz, nggak keluar tuh orang yang punya hati laksana permata. Kita nggak punya hubungan darah dengan wanita itu, tetapi diperlakukan seperti anak saban kita lewat di talar makan. Kemudian diintip ngajak orang kampung situ. Wanita yang suka memberikan makan itu sedang gantung atau sudah tergantung badannya, dirinya gantung diri. Tapi kan kaidah agama menolak ini. Mana mungkin orang dermawan matinya hina? Nggak mungkin. Nggak mungkin orang yang demen sedekah kemudian matinya su'ul khotimah. Nggak mungkin. Karena balak tidak bisa mengejar sedekah. Kalau banyak dalilnya. Jemaah, ini orang dermawan matinya gantung diri. Nggak mungkin. Ternyata begitu diusut-usut, kalau laporan ke polisi selesai gantung diri. Karena waktu itu kan masih sedikit polisi. Tetapi ini penasaran orang-orang di kita, enggak bakal gantung diri. Ternyata dia adalah orang yang digantung oleh seorang laki-laki, suruhan saudara laki-lakinya. Saudara kandung dia. Jamaah sekalian berbahagia, nanti kita akan tuntaskan kisah ini berkaitan dengan haul. Apa yang terjadi kemudian? Oh, ternyata dia punya abang, punya kebun bagiannya udah tinggal dikit. Nih adiknya perempuan atu-atunya kagak punya anak. Sawahnya, kebunnya masih ngablak-ngablak. Dia belajar pikir kali ya. Ntar bakalan dia dapet, cuma dia kagak sabar nunggu mati. Selempang di mana-mana yang tuaan mati duluan. Pikir juga dia kan di atas kertas begitu, Pak. Ya kalau bapak yang udah umur 60-an mati duluan ya kudu nerima. Lah kita kan mudaan. Jemaah sekalian yang berbahagia, dia ambil jalan pintas. Ini datanya valid karena yang ngomong yang disuruh itu orangnya masih hidup sampai sekarang. Cuma maaf, dia punya mata udah busuk. Jemaah, ini kita ambil pelajaran. Diusul, dia punya abang, sampai segitu dengki sama saudara perempuannya. Kan kudunya jadi saudara laki nolongin saudara perempuan. Belum makanya giliran warisan rada banyakan. Warisan adiknya diembat juga. Sampai kagak sabar digantung. Dia punya hati mati, nggak lagi punya belas kasihan. Jemaah, nanti kita lihat apa sebabnya. Ketika kemudian diusut dan ketahuan ini orangnya, kami ngomong bilang itu saya mau cerita takut sama dia. Itu ngaku langsung. Tapi kenapa dia tegak betul diceritain sama Kiai berdasarkan riwayat dari orang di situ. Satu waktu Ustaz, ini
Ini orang alim nih, orang yang punya ilmu lah. Karena kalau alim itu kan man amila bil ilmi, dia punya ilmu lah, dia belajar. Sampai dia bilang ini lulusan Jamiat Khair. Kan ilmu ada yang manfaat, tidak lembaganya, orangnya yang brengsek. Kalau lembaganya, pesantrennya, sekolahnya cakep semuanya. Tapi kalau ada murid yang bader, murid yang rada songong, ya emang semua sekolah ada. Jemaah, satu waktu katanya Ustaz, dia mau ke pasar. Ibunya ada ngomong, lu mau kemana? Mau ke pasarnya? Gua nitip sirih ya, beliin gua sirih. Itu dia, ya abangnya nyaut kagak, goreng kagak. Nyaut kagak, goreng juga enggak. Ngungkuk aja ngungkuk. Paham ya ngungkuk ya? Jalan aja dia, nggak nengok kiri, nggak nengok kanan ke pasar. Emak yang mana aja pasti hatinya dipenuhi dengan baik sangka. Biar kata dia punya anak udah keseringan bikin salah, tetap aja kali-kali dia berubah. Kali-kali dia berubah. Datang, nggak taunya lagi puyang baru datang, minjem duit sama emaknya. Ini mah kayaknya rahasia umum, banyak yang begini. Tapi dia masih muda. Kalau kata Ustaz Nahrawi jauh 3 meter dari sini. Di sini juga orang. Jamaah sekalian yang berbahagia, rupanya begitu dia pulang, nyaknya nungguin mana siri yang gua titipin, nyaut kagak, boleh kagak jalan. Kayak apa seorang ibu yang 9 bulan lebih rahimnya ditumpangi oleh anak lelaki yang berkata-kata pun dia tidak mau. Kayak apa dia punya akhlak? Betapa sakit hati seorang ibu. Saya diceritain sama emak saya, sama mama saya, orang emak saya banyak. Kata beliau begini, gue diomelin sama bapak lu, besok juga gue lupa. Kalau diomelin laki, apalagi habis diomelin besok diajak ke toko emas, mungkin lupa. Lupa selesai. Tapi kalau anak, jangan kata dia berontak, dia air mukanya kagak enak. Tahu ya air muka? Walaupun kayak gini saya nggak tahu bentuknya kayak gimana tuh air. Tuh air muka kagak enak banget gitu, air muka. Ya begitu kan ibunya air muka ada cakepan gitu. Segitu aja udah perih hati seorang ibu. Lu kan masih kecil, gue yang nyebokin, gue yang mandiin, gue yang ngajarin pakai baju, gue yang ngajarin jalan. Yang ampe seorang ibu berkali-kali tak berbilang sudah terjaga di waktu malam demi menjaga anaknya jangan sampai digangguin bahkan oleh seekor nyamuk. Kelewat sering. Udah gede disekolahin, pinter ngaji, dia bisa tuh baca kitab, tapi dia kagak bisa cara memposisikan seorang ibu yang kelewat banyak jasa. Ibunya masuk ke dalam. Kalau kata kiai yang terutama saya nggak tahu itu apa yang terjadi di dalam oleh seorang, yang dilakukan oleh seorang ibu saat hatinya sedang terkoyak oleh anak lelaki. Pak, orang Betawi dulu dibuat Arab-Araban punya anak laki, betul apa enggak? Dibuat Arab-Araban. Kalau anak laki dia bisa nyari duit, nggak ngarepin buat dibagi, tapi dia bisa buat tolong adik-adiknya. Malah dibuat nyari gara-gara biasanya sama orang Betawi kalau belum punya anak laki. Pokoknya kalau anak ketiga perempuan lagi, gua kawin lagi. Dibuat nyari gara-gara. Saya termasuk anak pertama saya laki, anak kedua saya laki. Saya bilang sama bini saya, kalau anak ketiga laki lagi, nggak dapat anak perempuan, gua kawin lagi. Habis itu dapat anak laki duluan, anak perempuan gimana caranya ngambil untung gitu. Ya Allah, begitulah akhirnya dia berdoa kencang banget. Begitulah anak ketiga perempuan. Bah, kira-kira dia ngomong di depan mertua kita,
Bang, ini anak perempuan, jangan kawin lagi loh. Buset. Ini kisah nyata nih dia orang. Ikhtiar kisahnya. Ya udah. Ntar kali kalau lama keon kan dalam fikih banyak cara. Jamaah sekalian yang berbahagia, rupanya itu yang membuat anak lelaki dibikin rezekinya habis. Akhirnya didengki sama saudara perempuannya, nggak berkah. Lah, kalau berbakti kepada kedua orang tua menyebabkan rizkimu berlimpah, maka mafhum mukhalafahnya saat engkau durhaka, engkau akan dibikin sengsara, rizkimu tidak berkah dan habis. Habis dia punya, tinggal sedikit dia umur-uringan. Dia lihat punya adiknya masih banyak, gak ada anaknya. Tapi disempang mati duluan, akhirnya adiknya dimatiin. Oh, begitu. Jemaah, gara-gara ibunya kagak dibikin sirih, hatinya terluka, Allah murka. Lu lihat kedudukan seorang ibu, kedudukan seorang ayah yang mereka diperlakukan istimewa dalam agama kita. Maka itu saya kalau hadir di majelis haul optimis benar. Saya menyuarakan sesuatu yang disampaikan oleh baginda Rasulullah. Bangkit engkau umat Nabi Muhammad, jangan terpuruk dalam kesusahan. Apalagi kau masih punya kedua orang tua. Jangan kata urusan dunia, urusan akhirat kau tidak mendapatkan susah. Sallu ala Nabi. Ada sebuah kitab namanya Ya Syabab Hada Rasulullah. Saya membaca dalam kisah itu, ini bagian akhir, supaya kita tahu bagaimana harus memperlakukan orang tua kita. Saya yakin pada majlis ini kita semua sudah, apalagi yang orang tuanya udah meninggal dunia, kebayang tuh orang tua kita. Saya punya teman ada yang kalau diceritain tentang ibunya dalam waktu 1 menit pasti nangis. Makanya saya punya tuh, ini orang tuh gara-gara saya cerita tentang ibunya langsung nangis. Itu kapan aja kita cerita ibunya, dia lagi ketawa langsung nangis. Pertama karena punya cinta yang kelewat dahsyat, kedua karena boleh jadi punya kesalahan kelewat banyak. Kayaknya sih kedua kita Pak. Kalau cinta maksudnya sampai saat ini ya Allah, sampai ada tuh kewan, ada ustaz muda di Lampung kurang ajar banget. Kurang ajar banget. Perceraian tidak, kadang-kadang tidak mesti terjadi karena suami dan istri, karena campur tangan dari mertua. Gue pengen tabung aja mungkin. Lalu kagak tahu dia dari bujangan yang ngawin itu bapak emaknya, bagaimana mungkin logikanya udah dikawinin bapak emaknya pengen cerai kalau nggak punya salah. Katanya mertua orang tua kelewat ikut campur. Orang tua dari dulu emang ikut campur. Ente nggak bisa ikat sepatu, orang tua ente ikut campur, diiketin ente punya sepatu. Ente punya urusan sekolah kudu bayaran, ente yang belajar, orang tua ikut campur dalam sekolah ente, dia yang bayarin. Tidak ada orang tua yang nggak ikut campur, tapi ikut campurnya orang tua menginginkan senyuman terlukis di wajah anak-anaknya. Betul apa enggak? Ini sekarang kita ngerasain menjadi orang tua, kita tahu betul, waduh kalau dulu kita belum ngerasain bagaimana orang tua kita. Sekarang begitu kita jadi orang tua, iya, emang semuanya buat anak kita. Kadang-kadang ada makanan, anak kita pengen kita ngalah. Kita pengen ngalah kita. Masa pengen lihat anak kita dalam keadaan lapar. Kadang-kadang kita kuat dengan goncangan hidup, tidak meneteskan air mata, tapi jajalin bila di hadapanmu ada anakmu yang sedang dalam kesusahan. Orang tua yang mana yang mampu membendung air matanya karena kasihan melihat anaknya? Gak ada. Nangis dia. Gue padahal hidup lebih susah dari lu tau. Gue kagak nangis, ngapa ngeliat lu gue jadi nangis? Suka begitu orang tua gitu.
Susahnya susah orang tua kita, tapi dia tegar. Begitu melihat kita kesusahan dia nangis. Nah, dalam kitab itu diceritakan ada seorang wanita yang dia umurnya 70 tahun lebih. Ada ulama besar, dia sedang dalam perjalanan belajar ke negeri itu, dan kemudian mendapati itu wanita tua sedang memegang sebuah apel, lagi kebingungan bagaimana cara makannya. Udah tua, giginya udah kagak ada. Cuman saya lagi penasaran di kitab itu siapa yang ngasih dia apel ngerjainnya gak kira-kira. Udah nenek-nenek masih di prank juga sama dia, ngasihnya apel. Tapi ini orang alim itu kemudian datang membelahkan, mencari pisau dan membelahkan. Begitu sudah dibelah, dikasih ke ibu itu nangis. Dia nangis. Ditanya, gimana tapi kenapa kau nangis wahai ibu? Dia bilang, udah tahunan tidak ada satupun dari anakku yang mengajak berbicara. Lam yukallimni ahadun min abna'i wa lam yazurni. Nggak ada, anak-anakku nggak ada yang ngajak ngomong udah tahunan. Datang nengokin juga kagak ada. Engkau tidak punya hubungan, bukan anakku. Kenapa kau lakukan ini? Limada fa'alta ma'i ma fa'alta. Kenapa kau lakukan kepadaku apa yang telah kau lakukan? Dia cerita bahwa di kampungku ada seorang ibu. Dia bilang, ta'ishu ummi ma'i fi mansili wahia bimithli umrik. Ada ibuku yang hidup bersamaku di rumahku bareng aku, dan dia seumuran denganmu. Ta'ishu kal malikah. Dia hidup bersama seorang raja perempuan. La nakhruju illa bi'idhiha wa la na'kulu qabla an ta'kula. Kami tidak keluar sebelum mendapatkan izin dari ibuku. Ana wa abnai. Kami tidak makan sebelum ibuku makan. Kenapa kau lakukan ini? Amaroni dini bita'atil walidaini. Agama yang menyuruhkan. Karena itu jamaah sekalian baru berbahagia, pada akhir ini saya ingin menyampaikan, kalau engkau masih punya seorang ibu, masih punya seorang ayah, di atas kertas mungkin beberapa tahun lagi, hitung-hitungan dari umur, Allah yang punya ketentuan, iya, tapi biasanya begitu. Maka maksimalkan, jadikan dia laksana raja, maka engkau akan menjadi raja di dunia ini dan setelahnya. Semoga manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.